Dunia ini tempat meninggal, bukanlah tempat kita tinggal. Kita semua akan kembali padanya. Sedih sementara, bahagia sementara, sakit sementara, sehat sementara, cantik sementara, tampan pun sementara. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natawakkelu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadis qudsi an Abi Darda radhiyallahu anhu yaqul, dari Abi Darda radhiyallahu anhu. Ini hadis jarang didengar. Saya dengar hadis ini kurang lebih 15 tahun yang lalu di Bali. Hadis inilah yang membuat saya bersemangat dalam berdakwah dan berhijrah. Perlu dengarkan ini hadis ini. Ada di kitab Muntakab Hadis bab Istikhlas. Coba baca nanti. Dari Abi Darda radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Abul Qasim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Ini hadis qudsi. Innallaha qala, sesungguhnya Allah Ta'ala pernah berfirman kepada Nabi Isa alaihissalam, ya Isa, wa Isa inni ba'ithun, sesungguhnya aku akan membangkitkan ummatan in asarahum ma yuhibbuna hamidullah, dibangkitkan satu umat untuk buat kerja Nabi, buat kerja dakwah. Ciri-ciri umat itu apa? Kalau mereka mendapat perkara yang mereka sukai, mereka bersyukur dan memuji-muji Allah. Wa in asabahum yakrahuna tasabu wa sabaru, kalau mereka mendapatkan perkara yang tidak mereka sukai, mereka bersabar dan ihtisab mengharap pahala dari Allah. Wala hilma wala ilma, tapi mereka tak punya kelembutan, mereka di gampang marah, suka emosi. Wala ilma, tak punya ilmu, bodoh-bodoh. Pas mendengar dua kalimat ini, saya rasa ini hadis tentang saya. Udah bodoh, gampang marah, musiknya itu kan metal, biar sebentar teriak-teriak, berontak, terus marah-marah. Oh, ini jangan-jangan saya diceritakan Nabi. Sehingga Nabi Isa alaihissalam terheran dan bertanya kepada Allah, ya Rabb, wahai Tuhanku, kaifa yakunu hadza lahum wala ilma wala ilma, bagaimana mungkin orang seperti itu buat dakwah? Karena Nabi Isa tahu dulu yang buat dakwah hanya nabi-nabi, orang yang sempurna akhlaknya, orang yang telah diperbaiki, telah diilmukan, diberikan ilmu sempurna. Nabi Musa sebelum berdakwah diberikan Taurat sempurna, Nabi Daud sebelum berdakwah diberikan Zabur sempurna, Nabi Isa sebelum berdakwah diberikan Injil sempurna. Tapi ini ada akhir zaman, tak punya ilmu, tak punya kelembutan, tapi dakwah. Bagaimana mungkin begitu ya Allah, orang bodoh-bodoh, orang tak punya kelembutan tapi berdakwah? Maka Allah Ta'ala menjawab di ujung hadis tersebut, u'tihim min hilmi wa ilmi. Kalau mereka mau buat dakwah, akulah yang akan memberikan mereka kelembutan langsung dari kelembutanku, dan akulah yang akan memberikan mereka ilmu langsung dari ilmuku. Jadi hadirin mulia, hari ini kalau ada yang merasa sedikit ilmunya, jangan minder. Amalkan ilmu yang sedikit itu, sampaikan kepada orang, maka Allah Ta'ala akan beritahu kita 10 ilmu baru yang tidak kita ketahui. Jadi orang-orang dakwah, orang-orang yang beramal di hadirin sekalian, siapa yang menjadi guru mereka? Allah Ta'ala yang mengajari mereka langsung. Subhanallah. Jadi hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji kita semua. Bapak Ibu, saya juga dipuji, Pak Wali juga dipuji sama Allah di surat Ali Imran ayat 110.
Tahu ini? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kata Allah, kalian semua, laki-laki dan wanita, khaira ummat, the best of ummah. Ukhrijat linnas, dikhurujkan, dikeluarkan dari rahim ibu kita ke dunia ini. Linnas, untuk bagi manfaat bagi seluruh manusia. Kenapa Allah katakan kita sebagai khaira ummat, bukan bagi Israel? Pak, bagi Israel itu umur 1000 tahun, 800 tahun. Kalau mereka sujud, bukan kepala mereka yang berbekas, batu cekung. Kalau mereka berzikir di pinggir laut, air laut tempat mereka duduk berubah rasa jadi manis. Ini ditulis dalam kitab Bukhari tentang ciri-ciri kesalehan dahsyatnya ibadah bagi Israel. Tapi Allah tak katakan Bani Israel sebagai khair umat. Justru kita hanya sekalian umur singkat, ibadah singkat. Jadi terbaiknya ini umat, dipuji ini umat bukan karena haji tiap tahun, bukan karena sedekahnya banyak, baca Al-Qurannya banyak, zikirnya banyak, tidak. Tapi ini umat dipuji-puji oleh Allah karena umat ini diwariskan kerja Rasulullah SAW. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi hadirin sekalian, bersyukurlah kepada Allah. Kita tak meminta, tak memohon, Allah pilih kita, Allah jadikan kita sebagai umatnya Rasulullah SAW. Khairul umat. Umat yang dibangga-banggakan kepada seluruh nabi, yang diceritakan di dalam Taurat, di dalam Zabur, di dalam Injil, sehingga nabi-nabi memohon kepada Allah, ya Allah, jadikan kami sebagai umatnya Muhammad SAW. Bayangkan nggak Pak? Nabi Ibrahim ingin seperti kita. Nabi Musa AS ingin menjadi umat Rasulullah SAW. Nabi Isa pun ingin menjadi umat Rasulullah SAW. Dan satu-satunya doa Nabi yang Allah kabulkan hanyalah doanya Nabi Isa AS. Sebelum hari kiamat nanti, ini tanda-tanda yang mulai nampak. Allah akan turunkan lagi Nabi Isa ke dunia. Tapi bukan sebagai Nabi, tapi sebagai umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadirin sekalian, inilah pekerjaan yang paling bergengsi dalam pandangan Allah. Mengajak manusia untuk mengenal Allah, mengajak manusia untuk mencintai Allah, mengajak manusia untuk takut kepada Allah. Hari-hari bicara kebesaran Allah di mana saja, kapan saja, jumpa siapa saja. Tak ada yang hebat kecuali Allah saja. Gak ada yang punya kekuasaan di dunia ini kecuali Allah. Presiden tidak punya kekuasaan, gubernur tidak punya kekuasaan, wali kota tidak punya kekuasaan, Pak Camat tidak punya kekuasaan. Jangankan menguasai orang banyak, menguasai diri mereka pun mereka tak mampu. Siapa yang berkuasa? La ilaha illallah. Ayo mana orang Padang suaranya yang keras sedikit? Yang keras. La ilaha illallah. Katakanlah kecuali kepada Allah. Ini iman Anda sekalian. Yakin sempurna yang berkuasa hanya Allah. Selain Allah tak bisa apa-apa, bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, tak bisa beri manfaat dan mudarat sedikit pun tanpa izin Allah. Yang menaikkan raja-raja siapa? Allah. Yang menurunkan raja-raja siapa? Allah. Yang memuliakan siapa? Allah. Yang menghinakan siapa? Allah. Yang memasukkan siang di dalam malam, malam belum siang adalah Allah. Selain Allah tak bisa apa-apa. Allah mampu memuliakan orang biasa tanpa menjadikan dia raja, dan Allah mampu menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Dia tetap jadi raja tapi hina. Allah kuasa membahagiakan orang miskin tanpa memberi dia harta, dan Allah kuasa menyusahkan orang kaya tanpa mengambil hartanya. Tambah kaya, tambah susah, tambah hancur, tambah binasa. Pernah lihat gak orang kaya gila Pak stres, bunuh diri? Ada banyak. Artis-artis yang bunuh diri banyak. Yang anak muda tahu nih, kemarin yang mati bunuh diri siapa? Linkin Park tahu, Chester Bennington, mati Pak, gantung diri. Di puncak karirnya, di lubuk bebeknya, tembak kemana? Tak ada kebahagiaan kecuali hanya dalam mentaati Allah. Jadi hadirin sekalian, kalau hari ini kita masih bahagia dengan duit banyak, rusak iman kita. Bahagia menang pilkada, rusak iman kita. Dunia itu semua. Kita bahagia hanya dalam mentaati Allah Ta'ala saja. Ciri-ciri orang beriman yang kata ulama, datangnya dunia tak menggembirakan hatinya, hilangnya dunia tak menyedihkan hatinya. Dia nggak terkesan, dia sadar semuanya adalah ujian. Ini mesti dipahami Pak. Kalau Bapak pulang ke rumah puasa atau berduit, berubah cara jalan, ini iman rusak. Ataupun nggak ada duit di kantong, nggak bisa tidur, ini pun rusak iman. Orang beriman dia paham hati mulia, asal ada Allah, ada uang nggak masalah. La
La ilaha illallah. Duit ini bang, Tuhannya orang kafir. Tuhannya kita siapa? Allah. Allah kuasa membahagiakan kita dengan benda atau tanpa benda. Allah kuasa memberi kita benda dengan uang atau tanpa uang. Allah kuasa memberi kita uang dengan bekerja atau tanpa bekerja. La ilaha illallah. Tapi kan terjadi rumah ini, tapi inilah yang menjatuhkan orang dalam kesyirikan. Ini hati-hati bang. Ini bab tauhid, ini bab yang paling penting di dalam Islam. Perkara yang paling penting dalam agama kita, dalam kehidupan adalah perkara iman. Kalau rusak akidah, rusak yakin iman, rusak seluruh amal. Kalau iman kita rusak, rusak seluruh amal kita binasa dunia akhirat. Tapi kalau baik amal kita, iman kita, amal kita akan baik, kita selamat dunia akhirat. Yakin sempurna tanpa tapi. Bahwa Allah yang menyembuhkan titik. Allah kuasa menyembuhkan dengan obat atau tanpa obat. La ilaha illallah. Terus kenapa kita berobat? Kenapa? Karena berobat itu perintah Allah. Karena berobat itu sunnah Rasulullah SAW. Meninggalkan obat itu haram, yakin kepada obat itu syirik. Maka ulama jelaskan hadirin mulia, tauhid itu apa? La natrukal asbab, walakin natrukal yakin ala asbab. Bukan meninggalkan asbab, tapi meninggalkan keyakinan kepada asbab. Semakin sungguh-sungguh kita berobat, semakin yakin kita Allah yang menyembuhkan. Paham? Dua orang sakitnya sama, pergi ke dokter yang sama, diberi obat yang sama, satu sembuh, satu mati. Siapa menyembuhkan? Siapa mematikan? La ilaha illallah. Ini penting. Meninggalkan asbab haram, yakin kepada asbab syirik. Semakin sungguh-sungguh kita bekerja, berdagang, ke pasar, ke sawah, ke kebun, semakin yakin kita Allah yang memberi rezeki. La ilaha illallah. Islam melarang orang malas, Pak. Jangan salah paham, orang belajar tauhid salah paham. Oh, Allah kasih rezeki kan sendiri, kita tidur-tidur aja. Nggak boleh. Ya. Kita mesti sungguh-sungguh ikhtiar hati mulia, karena ini adalah sunnah Nabi SAW. Tapi setelah kita ikat itu onta, yakin kepada Allah, bukan kepada ikatan. Paham? Nah, jadi hati mulia, Nabi ajarkan kita. Dalam sebuah hadis Nabi bercerita kepada para sahabat, jaddidu imanakum, kata Nabi. Perbaharuilah iman kalian. Coba hafal ini hadis, Pak. Satu hadis ini kita hafal. Coba ikuti saya. Jaddidu imanakum. Coba. Jaddidu imanakum. Perbaharui iman kalian. Tingkatkan iman kalian. Usahakan iman kalian. Satu orang bertanya kepada Nabi, bagaimana? Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara meningkatkan iman kami ya Rasulullah? Nabi menjawab, aktsiru min qauli la ilaha illallah. Banyak-banyaklah kalian mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Di mana saja, kapan saja, jumpa siapa saja, katakan la ilaha illallah. Pergi ke pasar, ketemu pedagang. Setelah kita transaksi jual beli, bisik-bisik di kuping pedagang. Pak, Bu, yang ngasih rezeki Allah, bukan pasar. La ilaha illallah. Nanti kalau azan berkumandang, tinggalkan di pasar. Tinggalkan rezeki, penuhi panggilan Zat yang Maha memberi rezeki. Siap? La ilaha illallah. Di pasar berdakwah. Sampai ujungnya nanti Nabi katakan, orang banyak-banyak berdakwah yang mengucapkan la ilaha illallah ini, orang-orang akan mengira mereka gila. Jadi kalau Bapak Ibu belum dikatakan gila sama orang, berarti kurang banyak zikir. Ya. Ketemu petani, katakan kepada para petani, Pak, yang ngasih buah ini Allah. Buah bukan datang dari ranting, ranting bukan datang dari dahan, dahan bukan datang dari batang, batang bukan datang dari akar, akar bukan datang dari tanah, namun akar datang dari Allah, batang datang dari Allah, dahan datang dari Allah, ranting datang dari Allah, buah datang dari Allah. La ilaha illallah. Susu bukan datang dari sapi. Susu datang dari siapa? Allah. Nanti di surga ada sungai susu, nggak ada sapinya. Ada sungai madu, nggak ada lebahnya. Maka kita mesti yakin, nafikan semua yang nampak. Iman itu apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Percaya kepada yang tidak nampak. Ini semua ujian. Kaya miskin ujian. Jabatan, popularitas ujian. Untuk apa? Untuk supaya kita bisa memperkenalkan Allah kepada semua orang. Hai orang kaya,
Yang merasa banyak harta, katakan kepada semua orang, harta yang ada di rumah saya ini bukan saya yang punya, tapi siapa? Allah. La ilaha illallah. Para pejabat katakan kepada orang, jabatan yang saya pegang hari ini bukan karena saya hebat, tapi Allah beri saya amanah untuk menjabat, untuk menghidupkan agama Allah, untuk meninggikan kalimat Allah di muka bumi. La ilaha illallah. Diberi popularitas, katakan kepada orang-orang, saya hari ini dikenal orang karena Allah yang memberikan popularitas, bukan karena saya hebat. Banyak yang lebih hebat tapi tak terkenal. La ilaha illallah. Nafikan segala-galanya. Nafikan dia, mereka, kita, aku, kamu, nafikan. Baginda Nabi SAW pernah dihadapan para sahabat menafikan diri beliau. Apa kata Nabi? Wahai para sahabatku, aku tak bisa apa-apa. Itu Nabi. Kalau aku bisa apa-apa, kenapa ketika hijrah aku sembunyi-sembunyi? Dialah Allah Ta'ala yang telah selamatkan aku sampai di Madinah, dan dialah Allah Ta'ala yang telah kembalikan aku siang hari ketika Fathul Makkah. Bukan aku yang hebat. Siapa yang hebat? Allah. La ilaha illallah. Maka siang ini saya akan ajarkan sedikit, tapi ini penting. Penting banget. Mulai hari ini jamaah sekalian, orang Padang semuanya, perbaiki cara bicara. Sebelum kita memperbaiki hati kita, perbaiki lisan kita. Allah janji yuslih lakum a'malakum wa qulu qawlan sadida. Ucapkanlah perkataan yang hak. Seluruh kitab tafsir menjelaskan la ilaha illallah. Allah akan perbaiki diri kita dan amalan kita. Mulai hari ini jangan berbicara apapun kecuali melibatkan Allah dalam setiap perkataan kita. Contohnya, anaknya cantik. Bagaimana cara bicara? Masya Allah, cantiknya Umi. Masya Allah, subhanallah. Setiap puji-pujian ada asma Allah di dalamnya. Kalau mau berjanji, insya Allah. Besok kita ada pengajian ya, insya Allah. Kalau tak ada insya Allahnya dalam perjanjian kita dengan orang, Allah benci kalimat itu. Siapa yang menjamin ibu bapak semua hidup sampai besok pagi? Ada? Maka katakan insya Allah besok kita ketemu ya. Subhanallah hadirin sekalian, maka penting diperbaiki cara berbicara. Pak Wali mau ada hajat lain, beliau insya Allah akan tinggalkan kita. Fadhol. Antum beruntung semua punya wali. Wali kota kayak wali Allah. Jangan langka itu. Wali kota bisa ngimangin sholat, bisa khatib Jumat itu ya. Kami syukuri Allah nama nikmat. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mulai hari ini perbaiki cara bicara. Ya. Kalau panas katakan apa? Allah yang kasih panas. La ilaha illallah. Kalau dingin katakan Allah yang kasih dingin. Ngerti sampai sini? Setiap bicara libatkan Allah. Karena panas itu bukan dari api, bukan dari matahari. Nabi Ibrahim AS pernah menggigil kedinginan di dalam kobaran api. Berarti api tak bisa membakar, api tak bisa memberikan panas. Siapa yang memberi panas? Allah. Siapa yang memberi dingin? Allah. La ilaha illallah. Hari ini kita tidak berjumpa, namun kita dijumpakan oleh Allah. Ya, hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berkuasa menjumpakan orang yang berpisah dan memisahkan orang yang berjumpa. Hanya Allah yang berkuasa menjauhkan orang yang berdekatan dan mendekatkan orang yang berjauhan. La ilaha illallah. Allah kuasa menghidupkan orang mati dan mematikan orang hidup, memasukkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Bisa mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Memasukkan siang ke dalam malam, malam ke dalam siang, yang menurunkan hujan, yang mengatur seluruh suasana yang keadaan adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi pasti akan terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi tidak akan terjadi. 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan takdir kita. Jodoh kita siapa, rezekinya berapa banyak, terus kematian kita di mana dan kapan. Allah telah tulis, tak tentukan. Ya, ada yang jomblo di sini? Ada. Yang jomblo sabar. Jomblo pasti berlalu. Minimal yang kematiannya nanti di surga aja. Tapi jelas jodoh nggak akan tertukar hadirin sekalian.
Pernah mendengar kisah seorang sahabat namanya Abu Darda radhiyallahu anhu yang tadi merawikan hadis tadi. Dia orang Madinah asli, orang Ansar. Abu Darda ini orang Madinah, orang Arab. Sesampainya Rasulullah hijrah ke Madinah, Nabi mempersaudarakan orang Muhajirin dan Ansar, dipersaudarakan Muhajirin dan Ansar. Abu Darda radhiyallahu anhu dipersaudarakan dengan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Salman Al-Farisi ini orang Persia, orang Iran. Dan dalam riwayat dikatakan Salman ini hadirin sekalian umurnya tua. Ada yang katakan 200 tahun, ada yang katakan 300 tahun. Suatu hari Salman Al-Farisi berjalan keliling Madinah. Tiba-tiba matanya tertuju kepada seorang wanita cantik. Baru saya paham, Pak. Ternyata yang tua-tua masih tahu juga yang cantik. Lo tua, Pak, Salman. Karena dia tamu di Madinah, maka dia malu untuk langsung meminang. Dipanggil saudara angkatnya Abu Darda yang masih muda dan ganteng tadi. Dikatakan Abu Darda begini, saya ada keperluan, tolong pinangkan orang itu untuk saya. Jadi ceritanya Abu Darda disuruh untuk melamar, diutus untuk melamar wanita cantik orang Madinah tadi. Kata Abu Darda, apa yang tidak buat saudara? Bantu doa, duduk Pak. Jadi Salman Al-Farisi menunggu di satu tempat sambil berdoa-doa supaya pinangannya diterima. Datanglah Abu Darda ke rumah wanita cantik tadi. Sesampai di depan rumahnya, diketuk pintu, keluar ayah. Lalu ayah katakan, Abu Darda, ada urusan apa? Nah, masuk dulu, Masya Allah. Maka disampaikanlah hajatnya. Saya diutus oleh Salman untuk meminang putrinya Om. Diceritakan dengan Salman alul badar, alul uhud, sahabat Nabi luar biasa, orang awal masuk Islam. Dia puji-puji Salman di hadapan ayah wanita cantik tadi. Maka ayahnya perempuan cantik tadi pun hati mulia katakan kepada Abu Darda, bukan saya tidak suka dengan Salman, tapi hatiku ini saya lebih suka kalau kamu yang meminang anakku. Bayangkan Bu, mak comblang ditawarin kawin, ditawarin nikah. Kira-kira gimana kalau kejadiannya sekarang Bu? Boleh aku pakai cakap langsung. Tapi Salman nunggu nanti bersama doa. Abu Darda katakan, wahai paman, minta maaf paman, saya ini utusan, bukan utus saya, itu anaknya Om. Dikatakan kau ta'aruf dulu dengan anak saya. Jadi di dalam Islam ini ada ta'aruf. Tahu ta'aruf? Apa ta'aruf? Ta'aruf itu mengenal budi. Pacaran nggak ada dalam Islam. Pacaran haram karena pacaran itu mengenal budi. Nah, itu boleh bedanya. Mengenal budi boleh, ya mengenal budi nggak boleh. Subhanallah, hadirin mulia, dipanggil anak putrinya cantik tadi. Waktu itu sudah pakai hijab, tapi suruh buka wajah. Ternyata benar-benar cantik. Abu Darda radhiyallahu anhu melihat wanita tadi, berapa kali lihat dan dikduk jantungnya. Wanita cantik tadi pun suka dengan Abu Darda. Kalau laki dan wanita sudah saling menyukai, mencintai, tak ada solusi lain selain pernikahan. Dan menikah di dalam Islam itu lebih mudah dari zina. Orang yang mempersulit pernikahan berarti telah mempermudah perzinahan. Pak, hati-hati yang punya anak gadis. Anak sudah minta nikah sama bapak harus katakan di gedung, harus hotel mewah, harus undang sekian, akhirnya pacaran anaknya. Berzina nanti, ayah ibu berdosa semua dosa kan. Cepat-cepat nikahkan yang sudah menemukan jodoh. Singkat cerita hadirin mulia, menikahlah Abu Darda dengan wanita tadi. Salman bagaimana nasibnya? Masih duduk nunggu apa? Zikir di pojok masjid. Berlalulah hari itu Pak, tak ada kabar dari Abu Darda. Satu hari berlalu, 2 hari berlalu, ternyata Abu Darda pun sudah bulan madu dia. Berapa hari kemudian, dari kejauhan Salman melihat Abu Darda radhiyallahu anhu, dipanggil, Abu Darda, tahu sini. Pakai tongkat di Salman. Dia bilang, bagaimana ini laporan kerjamu? Aku ini diterima atau ditolak? Jangan digantung oleh batali mereka. Digantung oleh batali itu dan lama. Subhanallah sekalian. Abu Darda melihat Salman, dia hendak lari bersembunyi menghindar. Akhirnya dikejar sama Salman. Bagaimana laporan kerja? Apa kata Abu Darda? Wahai Salman saudaraku, aku minta maaf.
Bingung lagi sana. Kenapa kita mau? Sungguh aku malu berjumpa denganmu hari ini. Kenapa malu? Karena aku yang nikahi dia. Langsung kaget Salman. Orang baik sekali langsung jatuh, itu tidak jatuh, tidak bisa. What? Apa? Kamu yang menikahi dia ternyata? Maafkan aku Salman. Langsung Salman Al-Farisi memeluk Abu Darda dan katakan, wahai saudaraku, akulah yang mestinya malu berjumpa denganmu hari ini. Akulah yang harusnya meminta maaf kepadamu karena berani-beraninya meminang jodohmu yang telah Allah tulis di lauh mahfuz. Sahabat begitu. Ya. Jadi kalau ditikung-tikung orang, tidak usah dendam Pak. Kurang ajar, yang dipatah saja. Pagar makan tanaman, malah mulus. Kau bagaikan pagar yang makan tanaman. Ada lagu ini Pak. Jadi Bu ya. Jadi kalau ada yang sudah sayang-sayang sama orang, tahu tuh nikah sama orang lain, minta maaf lakinya. Ya, berani. Maaf Pak ya. Awal sayang sama ini abang luar stop maaf ya. Oh, tapi itulah hadir jodoh tak tertukar, rezeki tak tertukar. Tak akan mati satu orang manusia kata Rasulullah SAW sebelum Allah sempurnakan seluruh rezekinya. Ya. Dan aku, kenapa dia meninggal dunia? Habis sudah rezekinya dia makan. Orang yang telah dituliskan makan 10.000 liter beras, lalu dia sudah makan 9.999 liter, kurang berapa? 1 liter, naik pertama. Nah, jatuh pesawatnya, tidak akan mati orang. Kenapa? Masih ada 1 liter beras yang belum dia makan. Kok tidak mati Pak? Lagi 1 liter beras, mati dah sobat. Suan makanan. Subhanallah. Bisa dipahami ya? Rezeki, jodoh, mau. Kata Nabi, sesungguhnya rezeki mengejar kalian seperti kematian mengejar kalian. Maka bodoh sebetulnya orang beriman. Mau kemana Bu? Ke pasar mencari rezeki. Tak usah dicari-cari. Ke pasar itu mencari ridho Allah. Ya. Urusan perdagangan hadirin sekalian bukan untuk rugi. Urusan jual beli itu surga dan neraka. Rezekinya orang beriman di mana? Fis sama, di langit. Rezeki kita bukan di pasar, tapi di mana? Di langit. Harus yakin. Makanya orang yang yakin rezekinya di dalam genggaman Allah, azan berkumandang, pasti dia ke masjid. Ini bapak-bapak. Apapun yang terjadi, siapapun yang datang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia stop transaksi, berhenti transaksi. Kalau kliennya katakan, lanjut lagi sedikit Pak, ini order besar, katanya maaf. Allahu Akbar, Allah lebih besar dari uang miliar ini. Ya, tinggalkan rezeki untuk memenuhi panggilan Dan yang Maha memberi rezeki. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya ada bikin syair baru itu, boleh jangan lagunya ya? Ikut nyanyi ya? Lagu ini belum dipublish, tapi insya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ayo. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tinggalkan rezeki jumpai Dat yang Maha memberi rezeki. Tinggalkan cinta jumpai yang memberi rasa cinta di hati. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk Allah. Ayo kelas orangnya di karaoke ayo. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Marilah sholat, marilah berjaya, penuhi panggilan Sang Maharaja. Setiap langkah berguguran dosa, setiap langkah bertambah mulia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tunggu tanggal lainnya. Kalau orang kaya mati lah tahu ya. Orang kaya mati, orang miskin mati tahu. Nanti itu terakhir. Makanya jangan pulang duluan. Jadi hadirin sekalian, yakin sempurna yang berkuasa hanya Allah, selain Allah dikuasai. Yang menciptakan hanya Allah, selain Allah diciptakan. Yang memberi rezeki hanya Allah, selain Allah diberikan rezeki. La ilaha illallah. Ya. Kita tidak duduk, namun didudukkan oleh Allah. Kita tidak hidup, namun dihidupkan oleh Allah. Kita tidak berjalan, namun diperjalankan oleh Allah. Kita tidak ada, namun diadakan oleh Allah. Dunia ini tidak ada, dunia ini pun diadakan oleh Allah. Bahkan surga dan neraka tidak ada. Surga dan neraka pun diadakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada sebelum seluruh makhluknya ada, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan tetap ada setelah seluruh makhluknya sudah tidak ada. Seandainya seluruh makhluk sepakat mengatakan Allah tidak ada, Allah akan tetap ada. Kenapa demikian? Karena Allah itu ada sebelum kata-kata ada itu ada. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan tetap ada setelah kata-kata ada itu sudah tidak ada lagi. La mawjud illallah, la ilaha illallah. Ini akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Allah ada tak bertempat. Karena tempat itu makhluk. Ya, jangan sama-samakan Allah dengan makhluk. Ya, di mana Allah? Allah yang lebih tahu. Tidak usah dibahas. Ya. Allah ada sebelum kata-kata ada itu ada, dan Allah Ta'ala akan tetap ada setelah kata-kata ada itu sudah tidak ada lagi. La mawjud illallah, la ilaha illallah. Sampai di situ paham tak? Ya. Kita hidup tak? Aduh, nggak paham berarti. Kita tidak hidup, namun dihidupkan oleh Allah. Anak ibu rencana. Masya Allah rencana. Nah itu makanya Masya Allah. Ya. Habis pengajian jam Bu? Insya Allah pulang ke rumah. Insya Allah. Ada. Jadi setiap perkataan mesti ada Allahnya. Paham ya? Ya. Kalau sakit jangan aduh Allah. Bagaimana nanti ketika malaikat maut yang datang? Itu sakitnya nggak karu-karuan. Kalau hanya gara-gara sakitnya kita bilang aduh, aina Allah, mana Allahnya? Saya sering survei, habis sholat di masjid itu, kan bapak-bapak ini terkenal selonjor kaki, yang tua-tua. Saya suka pijit-pijit kaki mereka, jari-jari itu direfleksi. Itu kan sakit. Saya hitung tuh, mungkin dari 10 orang yang dipijit itu, yang sakit teriak Allah itu mungkin 1 orang. Yang sekali aduh, batuk, nagain aduh, Allah, la ilaha illallah, la ilaha. Apa susahnya semua itu? Itu bukan tergantung yang di atas, tapi tergantung Allah. Bukan dari sono, tapi dari Allah. Bukan Tuhan, tapi Allah. La ilaha illallah. Bapak paham? Kita duduk tak? Didudukkan oleh Allah. Kita tidak duduk, namun didudukkan. Kita ketemu tak? Ini poin penting dalam kehidupan kita. Kita mudah saja membedakan orang musyrik dengan orang mukmin. Dari mana? Dari cara dia berbicara. Masya Allah, subhanallah, la haula wa la quwata illa billah. Allahu akbar. Takbir. Semangat puasa kita. Ya Pak. Barangkali dia 3 kali Pak. Takbir. Yang ikhlas Allah Akbar. Takbir. Tadi ada pesan Pak Ketua. Ya, takbir 3 kali ya. Yang ikhlas. Jadi hadis sekalian ini. Kalau iman kita ini benar, maka amal kita benar. Amal yang benar adalah amal yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Amal yang telah dicontohkan oleh Nabi SAW. Nah, ini benar amalnya. Minumnya tangan kanan.
Turunan. Semua kebaikan mulai dari sebelah kanan. Silakan diminum Pak, coba Pak. Kita tes berapa orang minum tangan kanan. Karena saya sering di balai-balai itu, saya ikut. Berapa banyak orang yang minum duduk dan tangan kanan? Tak sampai 10%. Minum tangan kiri ini dilarang dalam Islam. Kata Nabi, cara minum syaitan. Pak, mulai hari ini pasanglah niat dalam hati, ya Allah beri hamba hidayah untuk bisa minum tangan kanan. Kalau tak sengaja minum tangan kiri, muntahkan minuman itu. Muntahkan. Biasanya orang kalau minum tangan kiri itu kemungkinan besar gak baca doa, gak baca bismillah. Beta gak jalan-jalan minum deh, pakai jilbab gadang, minum tangan kiri. Malu kayaknya. Di mana ngaji itu? Kira dicek ada tangan semua. Kalau tidak ada tangan kanan terpaksa. Tapi kalau ada tangan kanan lah. Iya Pak. Allahu Akbar. Saya Bu, maaf ya, untuk memindahkan minum tangan kiri ke tangan kanan saya perlu masa 3 bulan. Berarti ini nggak mudah. Ini bukan perkara kecil, ini perkara hidayah. Kalau Allah tak tolong Pak, tak bisa pindah itu minum. Meskipun jaraknya cuma 50 cm tangan kiri ke tangan kanan, tapi untuk memindahkan kebiasaan buruk yang sudah puluhan tahun, tak seorang pun yang tegur. 60, 70, tidak ada orang nama tegur mengingatkan, mak minum tangan suama. Dan mulai hari ini saling berwasiat, sering mengingatkan. Kalau nampak orang minum tangan kiri, ingatkan, Pak, minum tangan suama. Ya, kata Nabi, mulailah seluruh kebaikan dari sebelah kanan. Bersalaman tangan apa? Lama tak ketemu suami, gak ketemu istri, gak ketemu sahabat, berpelukan mulai dari mana? Sebelah kanan. Masya Allah, lama berpelukan dari sebelah kanan. Masuk masjid kaki apa? Keluar masjid? Masuk toilet? Keluar? Kanan. Jadi kalau ragu, berhenti dulu. Di depan toilet berhenti baca doa. Apa doanya masuk toilet? Allahumma inni a'udzubika min al-khubuthi wal khaba'is. Tak sengaja tangan kaki kanan masuk, mundur lagi. Ya. Jadi jelas-jelas kaki kiri yang masuk, bukan kaki kanan, juga bukan dua-duanya ya. Bingung, mana aku pengajian itu masuk, oh tidak, kedua-dua jelas. Tak boleh. Ya Pak ya. Keluar WC siapa? Jadi kiri kanan dulu. Semua yang baik dari sebelah kanan, yang kurang baik dari sebelah kiri. Di dalam toilet jangan lama-lama, jangan berandai-andai. Tak perlu bawa handphone ke dalam toilet. Kasihan kalau di masjid antri orang. Kira masa apa dong? Iya Bu, ngerokok aja ibu deh. Ya, di dalam WC ada adabnya, banyak adab-adab toilet. Nabi ajarkan adab istinja luar biasa. Islamlah satu-satunya agama yang mengajarkan kebersihan. Buktinya apa? Diancam oleh Nabi orang yang tak bersih istinjanya. Ini bapak-bapak terutama nih, saya ibu saya nggak tahu ya. Bapak-bapak suka saya lihat suka kencing berdiri. Jadi, ya. Ummahatul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha katakan, selama aku hidup dengan Rasulullah SAW, tak pernah sekalipun aku melihat Nabi kencing berdiri. Nah, istri beliau yang menceritakan. Tapi sahabat katakan, aku pernah melihat Nabi kencing berdiri. Di mana? Di tempat tumpukan sampah yang tak mungkin jongkok. Kalau untuk urusan darurat boleh Pak. Maka bapak-bapak saya anjurkan yang masih pakai celana jeans, pakai celana panjang, bawalah sarung untuk sholat. Karena kemungkinan besar ada cipratan najis di celana kita. Kalau celana kita bernajis, wudhu kita tak benar, bagaimana sholat bisa busuk? Ya? Orang yang tak bersih istinjanya diancam siksa kubur. Itu proof, bukti nyata Islam agama yang mengajarkan kebersihan. Ya, nggak boleh sembarangan Pak. Diajarkan semua. Bagaimana di dalam toilet, bagaimana di sungai. Ini ada fikihnya ada. Buang air kecil ikut arus. Tapi banyak kalau di kota-kota nggak boleh buang kotor di sungai. Tapi kalau buang air kecil ikut arus, kalau buang air besar membelakangi arus.
Diajarkan segitunya. Kenapa harus membelakangnya harus? Supaya tak muncul kesedihan dalam hati. Kok macam itu kan ya itu hati. Itu kan martabak Mesir. Astagfirullah. Nah, biar tak usah yang lalu, biar nanti lalu. Nah, saya jadi nggak soal ditangkap sampai hilang ya, pandangan mata ya. Salah ya, paham ya? Jangan buang air kecil di bawah pohon-pohon ini. Kan ini mulai Nabi, Pak. Kita harus ada pada sunnah yang kita pelajari. Di bawah pohon-pohon berbuah nggak boleh. Di lubang-lubang semut nggak boleh. Bagi kita itu biasa kencing, Pak, tapi bagi semut itu tsunami. Bahaya. Jangan macam-macam. Di adabnya ada semua. Paham? Terus yang paling penting jangan buang air kecil di bawah truk yang lagi di belakang truk yang lagi parkir. Itu pun berbahaya. Kalau truknya jalan gimana? Apa nama jelek itu? Apa-apa? Jangan pergi. Allah kita cek lagi. Ada adabnya semua. Paham? Nah, meskipun ahli Al-Quran, wah, rajin baca Quran, bawa Quran ke dalam WC haram, hukumnya nggak boleh. Nabi punya cincin yang bertuliskan Muhammadur Rasulullah. Nabi lepaskan dan taruh di luar setiap kali mau masuk toilet. Ya, jadi namanya kalau jalan Quran pun bisa haram hukumnya kalau salah tempatnya. Jadi hukum Islam luas. Ya, siapkan pertanyaan-pertanyaan. Jam 11 kita buat pertanyaan. Ya, azannya berapa? Hah? Oh, udah sebentar. Oh, siap. Ditulis pertanyaannya, ditulis saja nanti dikit. Jadi hadirin rahmat Allah SWT, sunnah ini banyak, kurang lebih 18.000 jenis sunnah Nabi. Berapa jenis ibu? Ujung rambut sampai ujung kaki, bangun tidur sampai tidur lagi, kemudian semuanya termasuk fikir Nabi itu sunnah. Ada 3 sunnah: surah, sirah, sarirah. Surah itu penampilan Nabi, performing Nabi. Ini mudah. Nih, Nabi pakai sorban. Nabi pernah pakai sorban warna hijau, pernah pakai hitam, pernah pakai putih. Hadisnya jelas. Ya Pak, sorban ini apa? Sunnah. Orang tanya, dia kok semayang pakai sorban tadi? Apa jawabannya Pak? Karena sorban ini sunnah. Boleh nggak sholat nggak pakai sorban? Boleh. Pakai peci putih boleh nggak Bu? Kalau pakai peci hitam boleh nggak sholat? Kalau yang pakai warna-warni boleh nggak? Boleh. Kalau sholat nggak pakai peci boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh itu sholat pakai helm. Ya betul. Tapi kalau helmnya dipotong depannya, jidat kita nempel tanah, boleh juga. Boleh. Gua bisa jadi bang buat keselamatan pakai helm, boleh sah. Asalkan sujud kepala karena di lantai. Kan Islam indah Pak. Nggak usah ribut kan? Nggak usah aneh-aneh. Nggak usah dipaksakan harus gaya seperti kita terus. Nah, ibu-ibu pakai jilbab, pakai hijab, ya itu tentunya ada. Saya mau tanya ibu-ibu, wajib nggak orang muslim dipakai jilbab? Dalilnya apa? Surat apa? Bapak-bapak, wajib nggak orang muslim pakai jilbab? Yang kalian surat, wajib nggak? Yang wajib itu cuma muslimah. Ya, kalau yang muslim nggak wajib. Bapak-bapak nggak wajib. Ibu-ibu wajib. Dan hijab pun ada tingkatannya. Ada 4 tingkatan hijab. Ini paham ibu? 4 tingkatan hijab bagi wanita. Yang pertama, muka dan telapak tangan nampak. Ini boleh. Seluruh ulama boleh, tidak ada masalah. Kecuali ulama Saudi Arabia dia tak boleh. Syekh bin Baz katakan wajib menutup wajah. Difatwakan wajib. Tapi kalau ulama-ulama Indonesia semua mengatakan boleh membuka wajah dan telapak tangan. Itu tingkatan pertama. Ada yang di atas itu lagi levelnya. Mata ada yang tidak ada. Nampak mata pakai cadar putih. Ya. Ada yang di atas itu tingkatannya yang ketiga. Tak nampak matanya, tutup semua. Iya. Ibu pernah lihat? Pakai kurdah, itu burkah. Ibu kalau ke Makkah nanti ataupun kayak di Hindustan dan India, Pakistan dan sebagainya, itu lihat. Saya tanya kenapa itu ibu-ibu matanya nggak nampak semua? Dia bilang biasanya yang tertutup seluruh matanya itu gini orang.
Kalau yang gadi-gadi nampak betul. Masih nampak kami. Tapi kalau tertutup seluruhnya itu biasa di sana. Ada yang lebih hebat dari itu. Woi, mantap lagi. Level tertinggi hijab wanita. Dia tak pakai jilbab mungkin, dia tak pakai niqab, tak pakai cadar, dia tak pakai kurdah. Tapi yang menjadi hijabnya adalah 4 dinding kamarnya. Dia tak kemana-mana. Dia stay home. Dia tetap berdiam diri di rumah, bersolek, berdandan menunggu suaminya pulang. Oh, itu level Siti Maryam. Itu levelnya istri-istri Nabi. Kalau buat sekarang kalau kita semua malu dah wakam ibu ya. Kalau kamu mau pakailah hijab, boleh, semuanya boleh. Pakai ini boleh, silakan. Tak boleh sering menyalahkan. Ya, menutup wajah tak dilarang, hukum adat tak melarang, hukum agama tak melarang, hukum negara tak melarang. Ya Pak, Pak Tentara. Enggak, yang dilarang itu menutup muka orang. Kalau muka sendiri silakan ditutup. Ibu-ibu pakai topeng Power Rangers pun silakan. Pakai satria wajah hitam, terserah muka kita sendiri. Apa yang kita reseh sama orang? Ya Bu ya, mulai hari ini berhentinya perdebatan tuh. Mana mencadar-cadar? Hadiran ini. Bisa sih. Itu ada rujukannya ya. Silahkan. Nabi Yusuf alaihissalam bukan perempuan, ganteng laki-laki, tapi karena wajah Nabi Yusuf terlalu tampan sehingga menjadi fitnah bagi wanita yang menatap, maka dia mengambil keputusan kalau keluar rumah pasti dia tutup wajahnya. Nabi Yusuf itu teman-teman pakai cadar, makanya juga bawa kain itu. Awak kan agak aman. Tapi kotakan Nabi Yusuf mungkin masih ramah. Dulu sekarang ibunya. Nabi Yusuf, ibu-ibu bangsawan Mesir melihat wajah Nabi Yusuf mengiris-iris jarinya. Di Al-Quran diceritakan. Tahu ada orang ganteng namanya Omar Morkan, dideportasi dari Saudi karena terlalu ganteng. Istri sama amak, ada mama. Dia apa kalau gagal mana? Pakai cadar. Pakai lah, ada masalah. Ibu-ibu pun yang merasa kira-kira wajah aku kalau dia itu lalu diganti dia apa-apa. Tutup wajah. Yang tutup wajah itu aman. Kalau cantik tertutup kecantikannya, kalau jelek tertutup aibnya. Aman kan? Dua-duanya aman. Tapi tidak masalah ya. Membuka wajah ada dalilnya, menutup ada dalilnya. Tak boleh saling mengkritik, tak boleh saling menyalahkan. Jadi hadis ini sunnah Nabi banyak. Tak mampu mengamalkan 100%, jangan tinggalkan 100%, amalkan semampunya. Jangan kalian cuma kita saja yang sunnah. Hari ini ada orang aneh, dia pikir cuma dia saja yang sunnah, cuma pengajian dia saja yang sunnah, cuma kelompok dia saja yang sunnah, cuma ustaz dia saja yang sunnah. Yang lain kalau bukan kelompok dia tak sunnah. Semua masuk neraka. Awak masuk surga. Nah, itu ciri-ciri orang masuk neraka itu cuma rasanya masuk surga. Hati-hati. Sunnah banyak. Saya pakai sunnah ini, tapi mungkin ada sunnah yang Bapak lakukan, saya tak lakukan. Ada teman saya dia nggak pakai sorban, nggak pakai jenggot, dia nggak pakai gamis, tapi puasa saya gamis istiqomah, sunnah. Yang pakai sorban tak puasa. Ya kenapa? Tak semua orang yang bisa menghidupkan sunnah 100%. Makanya hadirin yang mulia, cek diri kita. Jadikan Rasulullah dan sahabat sebagai standar kebaikan. Orang yang selalu melihat kepada para sahabat pasti sadar diri dia masih banyak kekurangan, dia masih banyak kesalahan. Kalau orang sadar dia banyak salah, banyak kurang, banyak aib, dia tak mungkin menyalahkan orang. Dia sadar. Tapi kalau ada orang yang mengatakan standar kebaikan itu diri saya, pengajian saya, aliran saya, kelompok saya, maka ini orang telah terbisik-bisik oleh syaitan. Kau yang terbaik, kamu lebih baik dari dia. Dia berlebih-lebihan, yang ini kurang, yang kosong. Mulailah berjalan dalam keadaan congkak dan sombong di muka bumi. Kita yang paling paham agama, kita yang paling soleh, kita yang paling sunnah, kita yang paling baik. Yang lainnya sesat. Ini hati-hati. Teringat saya perkataan Buya Hamka Ajib apabila katakan semakin luas ilmu seseorang, semakin sedikit dia menyalahkan orang. Pak, kalau ada di masa jiwa Pak, orang yang nyosek di mana saudara, itu tanda orang itu kurang piknik Pak. Suruh jalan-jalan pengen nyawa Pak. Tapi kamu Mekah Madinah.
Pengennya dunia, biar dia cari dunia yang luas. Ternyata Islam itu luas, terlalu luas untuk disempitkan. Islam itu dalam, terlalu dalam untuk dijangkaukan. Islam ya'lu wa la yuna alaih, tinggi terlalu tinggi untuk direndahkan. Islam itu indah, terlalu indah untuk dirusak. Ya Bu ya? Nah, kita lihat salah kita. Kita belajar agama itu untuk apa? Untuk mencari kesalahan diri, bukan mencari kesalahan orang. Ya, salah orang kita tutupi, orang lain lebih baik. Nah ini yang diajarkan Islam. Ya, maka mulai hari ini coba Bapak Ibu sekalian periksa diri kita, berapa banyak sunnah yang sudah kita hidupkan. Orang yang mengaku cinta Nabi mesti ada siwak di tasnya. Tahu siwak? Kayu itu, terus sikat gigi. Awak pakai Pepsodent, pakai close up ya. Silahkan, tak dilarang. Tapi sampai kiamat, kayu miswak itu tak akan pernah sama nilainya dengan pasta gigi modern. Raja Salman itu bisa beli sikat gigi dari emas, tapi tetap di kantongnya ada siwak. Kenapa? Dia tahu fadilah orang bersiwak. Kata Nabi, 2 rakaat dengan bersiwak itu afdal, lebih baik daripada 70 rakaat tanpa bersiwak. Siwak ini Bu, mewangikan mulut, membuat gigi kita jernih, putih, bersih, membuat syaitan lari, murka, malaikat datang. Dan puncaknya orang yang sering bersiwak akan dimudahkan dalam mengucapkan la ilaha illallah ketika sakaratul maut. Jadi yang masih suka smoking nih, bapak-bapak, obat itu siwak. Mau ngerokok, langsung siwak. Langsung siwak. Rasulullah mau masuk rumah, Aisyah intip. Kata beliau, kata Umar bin aku melihat Rasulullah bersiwak seperti seakan-akan orang yang memakan itu siwak. Padahal Nabi mulutnya wangi. Awak sudah makan jarian. Merokok. Lalu bersiwak, lalu sikat gigi. Pulang ke rumah. Hai sayang, bini 2 meter. Ya Pak ya. Maka supaya istri sayang sama kita, kata Ibnu Abbas, aku suka berdandan untuk istriku sebagaimana aku suka istriku berdandan untuk aku. Aku suka bersolek, berhias untuk istriku sebagaimana aku suka istriku bersolek dan berhias untuk diriku. Mesti indah orang Islam, mesti wangi orang Islam. Nabi katakan 3 hal yang aku cintai. Yang pertama as-salah, salat. Yang kedua wangi-wangian. Yang ketiga istri yang saleh. Itu penting. Oh, kata pengajian kemarin, tidak boleh kata ibu-ibu pakai parfum. Ibu, tidak boleh pakai parfum dengan niat untuk menggoda laki-laki. Ibu pakai parfum yang kuat wanginya. Ciri-ciri parfum wanita itu warnanya lembut putih, kemudian wanginya lembut. Kalau bapak-bapak warnanya gelap, keras wanginya. Itu baru laki-laki. Jadi kalau wanita itu pakai parfum yang keras wanginya dan dia sengaja lewat di depan gerombolan laki-laki, kata Nabi, dia seperti wanita berzina. Jadi bukan berarti ibu-ibu tidak berdandan, suami pulang bingung. Ini lain boleh. Karena kata pengajian tidak boleh pakai parfum, bukan itu salah tafsir. Boleh putus siapa? Di depan suami. Bersoleklah, berhiaslah di depan suami sendiri, jangan di depan suami orang. Ini di rumah tidak berdandan, payurannya mereka salat 3 jam di salonnya. Mau tahu apa atau ini semua pakai baju rancak. Kapan berhias itu suami? Nah, maka hadis sekalian perlu kita pelajari adab akhlak dalam Islam. Rumah kita mesti ada sunnah. Nabi katakan baiti jannati, rumahku surga. Sudah apa dalam rumah? Tidak ada karpet di rumah Nabi, tidak ada AC di rumah Nabi, tidak ada sofa di rumah Nabi. Tapi Nabi katakan rumahku surgaku. Kenapa? Ada wanita soleha yang menunggu beliau di rumah. Yang setiap kali Nabi datang depan rumahnya, selalu Ummahatul Mukminin menyiapkan air di tangannya dan menanyakan kepada Rasulullah, kita mau surga. Tak pernah sekalipun Nabi pulang ke rumah yang membukakan pintu bukan istrinya. Ibu ya, ibu kalau mau Bu disayang suami, suami pulang kerja jangan tanya-tanya. Hidangkan minuman. Tanya apa kesukaan suami. Dinginkah, panaskah? Setelah itu cari timing yang pas baru bertanya. Bertanya dengan adab. Ini ada apa-apa saya curhat. Aku ya pulang Pak. Betul. Ibu di rumah langsung interogasi. Dari malam. Dari siang. Mau bukti. Interogasi. Tidak adab itu. Ya.
Ada ibu-ibu curhat. Mandiri, Iko suami saya ini kenapa nih suka bohong? Bohong terus kerja, setiap dia bohong. Saya bilang, ibu mau gak suami ibu takut bohong lagi? Mau. Gimana caranya? Jangan bertanya. Kalau tanya gak bohong. Papa ini tanya bohong, kadang-kadang dia hobi bohong. Ya Pak, setuju Pak? Jadi hadirin sekalian inilah kata Nabi, sebaik-baik laki-laki adalah laki-laki yang paling baik kepada ahlinya, kepada istrinya. Aku adalah orang yang paling baik kepada istri-istri. Ya, jadi ke rumah tangga kita seperti rumah tangga Rasulullah SAW. Ada rumah tangga itu Bu, Pak, seperti rumah tangga Nabi Nuh. Suaminya saleh, istrinya menentang dakwah, istrinya kafir. Naudzubillah, jangan sampai rumah tangga lebih. Ada rumah tangga itu seperti rumah tangganya Fir'aun. Istrinya soleha, suaminya kafir. Suaminya kafir. Ada rumah tangga itu Bu, Pak, seperti rumah tangganya Nabi Ibrahim alaihissalam. Suami istri sama-sama soleh, sama-sama takut kepada Allah, sama-sama cinta kepada Allah. Ibu-ibu mau seperti rumah tangga siapa? Nabi Ibrahim. Benar ya? Tapi Nabi Ibrahim dua begini. Kalau itu Fir'aun salah dia. Fir'aun salah. Karena Nabi ini dua Fir'aun salah kalau itu. Astagfirullah. Ibu-ibu ini penyakit ibu takut ya. Takut dimadu, takut poligami. Lebih takut daripada ketakut kepada Allah dan Rasul. Istighfar. Jodoh sudah ditetapkan Allah. Ada kawan aku, dia mengantongi izin dari istrinya, tanda tangan istri pakai materai, mengizinkan suami menikah lagi. Alah cabik-cabik kalau itu ada ini. Kalau 2 tahun di kantongnya. Benar nama jodoh itu tak usah dikhawatirkan. Meskipun suami ibu tiap hari yang aku mau kawin lagi ya, silahkan. Kalau nggak ada tulisannya nggak jadi Bu. Ada orang, ini bisa nyata nih. Kawan akrab, anaknya lahir bareng di rumah sakitnya sama satu laki-laki, satu perempuan. Langsung salaman, anak kita jodohkan. Ayah ibunya setuju dari bayi. SD-nya sama, TK-nya sama, hadir muda sampai kuliah. Kalau dia tak berjodoh dalam catatan Allah gak jadi. Satu lahir di Amerika, satu lahir di Cina. Ketemu jodoh, 5 anaknya. Jadi hadir muda jangan khawatir itu. Khawatirkanlah bagaimana nasib kita nanti di akhirat. Bagaimana kehidupan kita nanti, jangan sampai aku mati sementara hatiku penuh dengan kesyirikan. Itu laki nggak boleh ada di hati. Keluarkan makhluk dari hati. Istri nggak boleh masuk hati. Ma fi qalbi ghairullah, ini iman. Boleh punya duit triliunan miliaran silakan, tapi jangan masuk hati. Uang masukkan di berangkas, uang masukkan di bank, masukkan di dompet, di kantong. Silakan punya mobil mewah, tapi mobil jangan masuk hati, mobil taruh di garasi. Ini oto masuk hati. Oto di brand orang hati sakit. Honda masuk hati, ini masuk hati. Sehingga tak ada tempat untuk Allah. Allah memanggil tak terkesan itu hati. Tapi kalau istri memanggil buru-buru pulang. Kenapa? Istri ada dalam hati. Jadi hati kita banyak-banyak istighfar. Bagaimana cara taubatnya? Kita banyak-banyak ucapkan la ilaha illallah, afdalul zikr. Ini zikir yang terbaik. Dakwahkan kalau ketemu orang, zikirkan kalau sendirian. Diputar tasbih. La ilaha illallah. Sekarang ada alat itu. Itu alat bantu. Untuk pemula. Kalau profesional tak perlu bantuan lagi. Hati ya. Terus la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tak keluar di lisan, hati yang berpikir. Itu level paling tinggi. Tapi kalau sekarang saya suruh nih, Bapak Ibu sekalian, coba baca la ilaha illallah 1000 kali ya. Latihan 1000 kali, tapi jangan keluar suara. Pejamkan mata. Lu saya latih. Kalau tapi kalau orang bilang ini, ikut ya. Coba ikut semua ya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
La ilaha illallah. Lewat 1000 masih semangat. Pakai goyang lagi. Makanya dulu Pak, Pak masih ketek-ketek di kampung. Bis maghrib itu karena nggak mengurus loh. Nah, hilang. Nah, hilang. Sekarang hilang sejak itu suara. Tak ada. Itu tuh latihan. Ya, jangan dipermasalahkan. Oh, itu bid'ah. Hari ini banyak orang salah paham, Pak. Definisi bid'ah dia salah paham. Apa arti bid'ah? Mengada-ngada, perkara baru. Tidak ada dalam. Satu orang bertanya kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, "Wahai Ali, apa itu jamaah? Apa itu firqah? Apa itu sunnah? Apa itu bid'ah?" Di dalam kitab Hayyun Sahabah ada. Apa jawaban Sayyidina Ali? Jamaah adalah sekumpulan ahlul haq meskipun mereka sedikit. Firqah adalah sekumpulan ahlul batil meskipun mereka banyak. Berpecah belah, dilarang dalam Islam. Kita Islam ini bersatu dalam ukhuwah dalam kalimat la ilaha illallah. Enggak boleh berpecah belah. Itu Muhammadiyah bersatu. Semua bersatu. Salafi sama kami bersatu. Jangan hanya gara-gara musuh-musuhan. Bahkan mengatakan orang yang tidak seperti kita musuh Allah. Ini bahaya. Ini ekstremis. Ini teroris. Enggak boleh. Sunnah apa? Apa yang telah dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sunnah? Baik itu perkataan, perbuatan dan sebagainya. Kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu bid'ah? Bid'ah adalah segala sesuatu yang menyelisihi sunnah. Itu bid'ah. Itu jawaban Sayyidina. Segala sesuatu yang menyelisihi sunnah. Jadi dipikirkan. Kalau orang berzikir dari sunnah enggak, cuma metode-metode ya. Ulama-ulama dari ijtihad. Nah, kita kalau bukan ulama tak boleh ikut-ikutan berdebat, apalagi mengeluarkan pendapat sendiri, nggak boleh. Orang yang boleh bicara khilafiyah hanya ulama. Jadi Sulaiman tak boleh. Saya bukan ulama, Bu. Saya kan penyanyi, label. Tapi tentunya dakwah. Saya cuma ngajak orang sholat, ngajak orang mari pada zakat, mari pergi haji, mari taklim. Kalau bagaimana caranya tanya sama Ustaz. Gimana cara baca Al-Quran yang benar? Tanya sama guru ngaji. Gimana cara ibadahnya? Ada ahli yang menjelaskan. Tugas saya hanya mengajak-ngajak saja. Jadi itu tugas kita semua. Dakwah ini kerja berjamaah, tapi memberi fatwa ini khusus ulama. Ustaz Abdul Somad boleh menjawab, dia ulama. Ustaz Ali Hidayat boleh menjawab, dia ulama. Saya tak boleh. Saya cuma tunggu di setel mereka. Nggak ada apa-apa. Ya? Tapi sebisa ngajak orang mariwan cintai mereka. Ayo, let's go, cintai ulama, sayangi mereka. Kalau orang ganggu mereka kita siap mati di dalam mereka. Semalam Ustaz Abdul Somad berhubung di Bali. Kalau datang bawa pedang ini semua, saya ramal di Bali juga saya. Kalau terjadi apa-apa yang Ustaz Abdul Somad tenggelam itu Pulau Bali, untung tak terjadi apa-apa. Dia orang Islam ini, tak sholat pun mampu. Pun kalau agamanya, ulamanya diganggu, siap mati. Justru dia di depan itu preman-preman. Ya Ustaz-Ustaz, yang malah sembunyi. Kalau jihad itu yang di depan siapa? Ini anak-anak metal, anak apa, di preman pasar, dia di depan. Maka jangan remehkan kecintaan mereka kepada Allah dan Rasul. Nah, maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ulama boleh berfatwa, kita ikut fatwa ulama. Di masjid kita ini maaf Pak, kunut enggak Pak? Kunut? Enggak kunut itu sunnah. Tahiyya Muhammadiyah katakan tak berkunut. Kalau Imam Hanafi tak berkunut boleh. Tapi kalau pendapat Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, sunnah muakkad itu kunut. Pernah satu ketika Buya Hamka mengimami sholat, beliau Muhammadiyah itu kan nanti kunut. Tapi ketika jadi imam Buya Hamka tak baca kunut. Mau jamaah tanya Buya, kenapa tak baca kunut? Dia katakan aku memuliakan orang yang di belakangnya. Ternyata yang berdiri sholat di belakangnya Kiai Haji Idham Khalid, ketua NU. Kemudian kesempatan Kiai Idham Khalid jadi imam, beliau tak baca kunut. Kenapa? Dia katakan aku memuliakan Buya Hamka. Inilah ukhuwah. Saat yang barisan bersatu hari ini, jangan berantem hanya gara-gara satu begini, satu begini. Saya mending jawab pertanyaan. Biar hanya ada. Ini yang saya mana nih? Begini kan apa begini kan? Saya gara-gara pakai sorban, pakai jenggot, orang pikir saya Ustaz. Orang tanya hukum aja. Saya bilang saya tak tahu hukum yang benar mana, yang saya mana. Tanya sama Ustaz yang lain. Tapi yang salah saya tahu.
Gimana kesana? Ah gini nih. Mentang-mentang anak metal kan, terus soalnya gitu nggak boleh. Jadi kalau ada orang di sebelah kita, bapak nggak goyang, terus sebelah kita orang goyang-goyang, tak perlu dipegang jari orang itu. Aneh-aneh sekarang Pak, di masjidnya berantem gara-gara itu. Kenapa kau pegang jarinya? Masih pening kepala saya besar. Goyang terus. Akhirnya digoyang dia tangan sebelah kiri. Ini pesan satu Pak. Kalau kita masuk ke satu kawasan, satu kampung yang punya kebiasaan, kita ikut kebiasaan ini. Jangan kita jadi orang yang bisa bikin masalah di sana. Satu kampung orang diam, satu kampung diam. Mazhab Syafi'i diam. Datang orang dari Hambali, datang orang yang belajar di Saudi. Kemudian dia datang ke kampung itu, dia goyang. Dia goyang sendiri. Ini juga punya rujukan Pak, ini punya dalil juga. Tapi orang ini kan nggak tahu. Terjadi kisah nyata nih di Afrika, ini orang dibunuh. Kenapa? Dia telah membuat suatu keonaran, bikin orang satu kampung ini, kenapa dia dimana? Dia nggak tahu. Itu ada rujukannya. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau kita masuk ke satu kawasan, satu kampung untuk berdakwah, kita sesuaikan dengan apa yang dibuat orang kampung itu. Jangan kita bikin masalah. Mesti dengan dakwah orang bermusuhan jadi berkasih sayang. Jangan sampai gara-gara dakwah kita orang berkasih sayang jadi musuh-musuhan. Ya. Ibu yang merayakan Maulid Nabi kan, kita Maulid Nabi sekarang ada sebagian saudara muslim katakan tak ada Maulid Nabi. Gak boleh merayakan Maulid Nabi, ini bid'ah. Merayakan ulang tahun Nabi, ikut-ikutan Nasara, kesatu Nasara. Hormati pendapat itu. Kalau ibu yakin ini membawa manfaat amalan yang kita buat ini, doa sama Allah, ya Allah, tetangga saya, teman saya seumur hidup yang gak pernah merayakan Maulid Nabi, bagi pahala saya sedikit dia. Ya. Begitu juga sebaliknya bagi orang yang menganggap amalan kita ini salah, dia doa sama Allah, ya Allah, saudara ini salah, tolong ampunkan kesalahan mereka. Ini yang benar, bukan berantem gara-gara ini Pak. Malu kita sama orang sebelah, tetangga sebelah. Ya. Maka hadirin sekalian, belajarlah. Orang yang memudahkan langkah kaki dia menuju majelis ilmu, Allah akan mudahkan langkah kaki dia menuju surga. Ilmu itu seperti air hanya mengalir ke tempat yang lebih rendah. Orang tinggi hati tak tambah ilmu. Ya, tawadu. Kapan bermulanya ilmu? Ketika orang mengatakan saya tidak tahu. Saya tidak tahu lagi, saya tidak tahu. Ketika orang sudah merasa tahu, Allah hentikan ilmu bagi dia. Maka selalulah merasa tidak tahu. Baik, mana pertanyaannya ada? Sudah setengah 12. Saya kumpulkan satu Pak yang bertanya, silahkan kita tanya. Semua pasti saya jawab. Minimal jawabnya nggak tahu. Jangan kita kan orang bodoh. Assalamualaikum. Bagaimana pandang Ustaz tentang basis dan saya juga sendiri berdakwah dengan musik? Apa Ustaz dengan Ustaz cukup? Ini sahabat saya. Jadi Ustaz juga sendiri itu dia Ustaz benar. Karena dia sarjana Quran. Ya. Saya sudah ngomong masalah musik sama dia. Saya sependapat musik sama dia, yang musik itu tak semua haram. Kalau pendapat saya ada yang mengharamkan semua, hormati pendapat itu. Ya baik, kita jangan ribut masalah ini masalah buruk. Kalau saya ikut pendapat Ustaz Abdul Somad, musik itu seperti bercakap-cakap. Kalau baik cakapnya baik musik, tapi kalau tak baik, tak baik. Ya. Seperti lagu dari Sulaiman. Orang kaya mati, orang ini mati. Ada yang sama dia contohkan itu jawabannya begitu. Tapi kalau ngajak maksiat, ngajak zina, ngajak mabuk, haram. Ya. Paham ya? Itu pendapat saya. Ya. Bagaimana? Saya mau tanya, bagaimana agar kita tidak tersuasana dengan keadaan yang tetapi sudah dalam amal? Supaya kita tidak tersuasana dengan aman dengan keadaan, kita buat suasana. Ya, kita yang buat suasana. Orang kalau tidak berdakwah, dia terdakwah. Ibu ya. Maka saya pribadi saya tak pernah lepaskan pakaian saya ini. Mana saya seperti? Saya takut saya tersuasana lagi. Saya terpengaruh. Iman itu lemah banget. Orang tanya kenapa dia pakai sorban, pakai jenggot terus. Ini kalau lepas
langsung bahaya. Saya tinggal di Bali, Bapak tahu di Bali? Hah? Di Bali orang maksiat terang-terangan. Teman-teman saya banyak orang-orang kurir dulu. Dulu kalau saya nggak pakai pakaian ini, ketemu dia langsung nyosor aja. Hey, how are you? Cupika. Nggak bisa menghindar, karena kita suka juga ya. Menghindar suka, tapi dosa. Nah, maka setelah pakai ini, orang-orang boleh tahu orang Islam tak sentuh perempuan yang tak mau. Dia tak mau berjabat tangan, tak mau bersalaman. Dia tahu orang Islam tak mau bersentuhan. Maka ini pagar diri saya. Maka supaya kita tidak tersuasana dengan keadaan, kita buatlah suasana. Saya mau bertanya, makan itu kan pakai tangan kanan. Lalu bagaimana cara minum dengan tangan kanan? Sedang kita sedang makan dengan tangan kanan. Subhanallah. Ada makan yang sesungguhnya, ibu tahu nggak? Minum sebelum makan dan setelah makan. Itu yang benar. Di dalam makan tak dicontohkan oleh Nabi minum. Tapi kalau terpaksa minum, pegang itu gelas pakai tangan kanan. Tapi kotor gelasnya, kumpul kalian dia. Ya Pak. Lebih baik kita mengotori gelas daripada mengotori sunnah. Saya dulu gaya saya gini bu, ambil gelas pakai tangan kiri, kemudian alas pakai tangan kanan, ya. Tahu-tahu sama ustadz saya dipukul tangan saya. Dipukul. Ustadz ini kan tangan kanan yang naik, tangan kiri cuma nahan aja. Dia bilang lebih baik kau kotori itu gelas daripada kau kotori itu sunnah. Ya bu ya. Kenapa orang sudah kencing berdiri, tempat berdiri juga disediakan apa baik? Karena kencing berdiri itu lebih praktis ya, lebih praktis. Tapi sebetulnya susah Pak kalau punya celana. Saya anjurkan dibiasakan dulu. Itu buat kesehatan pun bagus. Bagaimana kalau tentang musik dan bolehkah berdakwah dengan musik? Ya, maaf ya, ini kita Pak, ini serius. Tadi orang bertanya tentang Yukir Sumeru, saya tak banyak komentar karena saya tak dekat dengan beliau, saya kenal sih. Saya dulu gitaris band metal underground. Pertama band saya di Padang ini dulu, namanya Liang Lahat. Itu band saya pertama. Metal, pakai baju hitam-hitam itu semua. Pokoknya hantu-hantu sih. Bayangkan aja namanya Liang Lahat, gimana kayak musik. Kemudian saya pindah ke Jakarta, saya bikin band. Namanya Gibraltar, kemudian saya bergabung dengan Betrayer. Itu band underground, anak-anak muda semua tahu. Kalau nggak tahu dia berarti bukan anaknya tahu. Kemudian setelah itu saya pindah ke Bali. Di Bali saya bikin lagi band metal namanya Born by Mistake. Itu terkenal di dunia. Subhanallah hadirin sekalian, saya kenal agama, saya kenal dakwah. Saya diajak untuk ikut dakwah sama teman-teman. Setelah saya ikut dakwah, saya rasakan musik ini gak enak. Saya pernah muntah dengan musik. Musik ini gak enak, dibandingkan dengan Al-Quran, dibandingkan dengan hadis, dibandingkan dengan zikir, dengan salawatan, dengan dakwah, dengan semuanya, dengan sholat. Musik ini gak ada apa-apa. Dulu saya pikir hidup ini gak ada gunanya kalau gak ada musik. Tapi ternyata setelah saya mengenal agama, musik ini ternyata gak enak. Maka saya putuskan untuk meninggalkan semua jenis alat musik. Saya tak bermusik lagi dari tahun 2005 saya berhenti total, saya gak main. Saya gak dengar musik, saya gak main musik. Kemudian saya terus ikut dakwah. Saya luangkan waktu saya 4 bulan setiap tahun pergi belajar agama. 8 bulan saya mencari nafkah, 4 bulan saya pergi dakwah. Dakwah dan ta'lim berjalan beriringan. 8 bulan mencari duit dulu, tinggalkan bekal untuk keluarga di rumah dan bekal jadi buat. Kalau banyak duit pergi ke luar negeri, kalau nggak ada duit di dalam negeri. 2009 saya pernah keluar 4 bulan di situ di Sumatera Barat. Pas kampung Padang Preman, saya lagi di situ. Subhanallah hadirin mulia, tahun 2011 saya pergi 4 bulan ke Hong Kong di Cina, pergi forum, pergi tablik. Kemudian 1 bulan terakhir saya mampir ke Bandung. Dan di Bandung itu hadirin saya datang lagi anak-anak band, teman-teman lama saya. Saya datang ke satu studio, ramai anak band duduk. Satu orang mundur, tinggal saya sendirian. Saya bingung kenapa nih orang-orang tak mau dengar dakwah saya. Kenapa orang-orang ini nggak mau lagi mendengar nasihat saya? Ketemu saya pun nggak mau, saya telepon nggak diangkat. Pokoknya anti sekali sama Denny Sulaiman. Teman-teman akar dulu. Saya mulai pikir. Sampai sekali saya tanya sama anak-anak band itu. Dulu ada Peter Pan, kan namanya. Nah, dulu waktu itu ada lagi pesantren di dalam.
Kemudian teman-teman yang nggak ada kerjaan, maka saya ajak pada 3 hari. Reza dan sebagainya. Ada anak-anak Mata Ben, ada Noah, Sulu, kemudian Nengkong. Kemudian saya kumpul mereka semua. Saya tanya kenapa kalian pada lari? Dia bilang, kita akan beda Pak. Abang kan mengharapkan musik, nggak main musik. Lah, perasaan saya tak pernah keluarkan statement mengharapkan musik. Cuman saya nggak suka lagi dengan musik. Saya sudah nggak ada waktu main musik. Terus bagaimana? Ada gitar waktu itu. Nih, kalau ini harap saya tak mungkin mainkan. Saya ambil gitar itu, saya mulai nyanyi. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana, sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya, orang miskin, raja, rakyat biasa. Apa kata? Wah, ini kan saya nyanyi itu. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Kata anak-anak itu, direkam ini lagu bang, direkam. Saya bilang direkam lah, direkam lagu itu. Sampai hari ini ibu dengar lagu itu kan. Asbab lagu itu sudah ribuan orang mungkin dapat hidayah. Ya kayak itu banyak. Terakhir ada penyanyi gereja, Bu, masuk Islam, asal pegang saya itu. Saya punya anak saya mau belajar vokal. Saya pikir di mana siapa yang kira-kira bisa ngajarin vokal? Di samping masjid saya ada gereja di Cibubur. Saya pikir kalau orang-orang gereja ini masih bagus suaranya. Saya carilah informasi, dapatlah nomor telepon penyanyi gereja di sana. Saya bilang, mau nggak ngajarin anak saya bernyanyi vokal, les kursus? Dia bilang, mau Ustaz, dapat dia dulu. Saya suruh nyanyi itu. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Itu penyanyi gereja nggak tidur dia malam. Dia mikir mati di kacau. WhatsApp saya dia bilang, Ustaz besok boleh nggak saya tanya-tanya tentang Islam? Pagi dia datang ke rumah, 5 menit kita bicara sebentar, langsung bersyahadat. Ganti nama jadi Aisyah. Pakai cara sekarang dia kemarin lahir anaknya kembar 4, laki perempuan. Kita carikan langsung jodohnya. Gitu Pak, masa ini gara-gara perkara ini? Ternyata setelah saya datangi ulama-ulama, Buya Hamka ternyata buat lagu juga. Kalam suci menyentuh kalbu berjuang. Oke, bukan tak butuh apa gitu kan? Jadi hadirin sekalian, ternyata tak semua musik itu haram. Tapi kalau musik itu mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, hukumnya mubah saja kata ulama boleh. Bahkan dianjurkan, kata Syekh Ibnu Hajar Asqalani, saya jumpa dengan seorang ulama di Tari nama Syekh Baba Ismail Sepanjang. Dia buka kitabnya, dikatakan Sulaiman, dengar, kamu dengar, dikatakan orang yang ahli dalam memainkan alat musik dianjurkan untuk menggunakan keahliannya untuk mengajak manusia kepada Allah. Ya, jadi jelas yang haram main musik itu siapa? Orang yang tak pandai main musik. Aku haram. Ente gak pandai main gitar, ngengreng, tetangga terganggu, haram. Berdosa, gak tidur mata tetangga. Apa ya? Tapi yang jago boleh, asalkan digunakan untuk mengajak orang kepada Allah. Sunan Ampel punya syair namanya Lir. Sunan Kalijaga, oh hati ada 5 perkaranya. Mas Opik tadi, Maher Zain langsung datang kepada Yusuf Al-Qaradawi bertanya tentang hukum musiknya dia. Dikatakan silahkan boleh. Ada yang perbedaan pendapat yang mengharamkan musik, tutup telinga Anda tanpa harus menghina orang yang masih mendengar musik-musik religi. Nggak boleh sih, ya. Tidak boleh kita saling menghina dalam perkara-perkara furu. Ini bukan usul, ini masalah ranting. Pohon ada ranting, tak ada ranting tetap hidup. Ya. Gak ada masalah Pak. Kalau mau musik silakan, jangan lupa sholat. Saya bilang sama anak metal, musik boleh metal, sholat tak boleh tinggal. Oke? Orang tanya,
Bang, saya punya tato bang, tato saya penuh. Bagaimana hukumnya orang tato sholat? Orang bertato sholat itu luar biasa. Yang aneh itu nggak punya tato nggak sholat. Itu ya. Malaikat bingung, ini orang mau kemana? Mau ke surga kan? Mau ke neraka? Orang ini nggak kemana-mana. Jadi hadirin sekalian perlu kita pahami untuk menyikapi hukum ini. Musik itu haram ketika azan dikumandangkan. Ya. Azan berkumandang masih genjreng-genjreng anak ibu, marahin dia bu, ambil sapu laka kapal laut. Genjreng-genjreng kalian. Baca Al-Quran haram hukumnya kapan? Ketika dibaca di dalam toilet, dalam WC. Jadi bukan hanya musik yang haram, ternyata baca Al-Quran pun bisa haram hukumnya. Baca bang, mana itu? Bisa dipahami ya? Jadi nggak usah lagi keras-keras masalah musik. Bagaimana cara mengajak orang tua sholat dan mengerjakan amalan-amalan lain dengan sopan? Ya, orang tua kita ini mungkin anaknya tak bisa nasihatin dia. Undang ustaz, ajak orang tua ke majelis taklim. Kalau anak yang kuliah orang tua itu mungkin sul adab, mungkin orang tua tersinggung juga. Ya, doakan yang paling penting doakan ya. Saya susah, saya lama sama ayah saya bicara tapi nggak nyambung. Tapi ketika orang senior dia bicara, oh paham. Ini penting. Saya mau tanya tentang model rambut yang sunnah, karena mahasiswa panjang tidak boleh. Kalau dicukur semua dikira mahasiswa baru. Bagaimana model yang sunnah? Model, tahu nggak? Hadis sahih yang menceritakan tentang rambut Nabi mengatakan rambut Nabi itu gondrong, panjang selalu. Gagah Rasulullah, rambutnya terbaik. Kalau dikipas angin itu baru, masya Allah indah. Ya, Nabi pernah mengunjungi rambutnya pernah, itu sunnah juga. Yang nggak boleh itu yang gaya-gaya itu yang digaris-garis itu. Mana lagi? Membalas cinta Rasulullah apa sih yang kita lakukan? Hidupkan sunnahnya. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa menghidupkan sunnahku kata Nabi, sungguh dia cinta kepada aku, dan siapa yang mencintaiku akan bersama-sama denganku di dalam surga. Jadi orang yang menghidupkan sunnah itu dia bukti dia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tolong jelaskan menutup aurat yang benar itu ada wanita semua tertutup tapi tidak pakai kaos kaki. Kaki aurat, ya. Bu, kaos kaki itu urgent bagi wanita. Menutup aurat ini kapan waktunya? Apakah ketika sholat saja atau pergi pengajian? Ya, menutup aurat dalam sholat boleh membuka wajah dan telapak tangan, boleh juga. Bahkan ketika tawaf pun tidak boleh pakai cadar. Itu semua. Tapi itu kapan itu hadirin mulia? Kalau wanita kan di belakang. Sholat itu di masjid kan, laki-laki di depan, sebaik sahabat wanita di belakang. Nah, jadi perlu dipahami sebetulnya sifat sholat yang benar itu membawa sifat ketaatan di dalam sholat dan kehidupan sehari-hari. Bagaimana pakaian sholat kita itulah pakaian keluar rumah kita. Itu yang benar dari sebelumnya. Saya mau bertanya bagaimana cara istiqamah dan hijrah. Jadi kawan-kawan yang hijrah, kawan ini akan mempengaruhi kita. Iya bu ya. Nabi Musa doa sama Allah kita cari kawan dalam dakwah di antara Harun. Rasulullah punya Abu Bakar. Sahabat-sahabat semua punya sahabat dalam berdakwah. Maka untuk istiqamah bergaullah dengan orang-orang saleh. Berteman dengan semua orang dan bersahabat dengan orang baik-baik. Karena teman itu sangat mempengaruhi. Kata Nabi, berteman dengan penjual minyak wangi kita dapat wanginya, tapi kalau berteman dengan pandai besi kita dapat asapnya. Nah, itu anjing, Pak. Anjing najis mukalladah, anjing besar, najis besar, namanya kitmir. Dia hanya ikut-ikutan dengan 7 orang pemuda masuk ke dalam gua. Pemudanya masuk ke gua, dia jaga di luar. Ashabul Kahfi. Di dalam Al-Quran diceritakan anjing ini akan Allah masukkan ke surga bersama 7 pemuda tadi. Anjing ikut-ikutan orang soleh masuk surga, apalagi kita. Itu bukan anjing. Maka penting bersahabat dengan para ulama, bersahabat dengan orang-orang soleh, cintai mereka. Ini penting ya. Saya ingin tanya bagaimana tentang sholat sunnah sebelum sholat fardu. Apakah boleh melaksanakan setelah masuk sholat fardu tersebut, azan atau sebelum azan? Ini masalah-masalah fikih, tanya kepada Ustaz Abdul Somad ya. Bagus ya. Habis. Subhanallah. Tapi yang penting nih, tidak ada sholat ketika sholat fardu di ini. Ibu-ibu lagi sholat sunnah, bapak-bapak lagi sholat sunnah, kemudian qamat dikumandangkan. Allahu Akbar, syahada la ilaha illallah. Imam sholat, batalkan sholat sunnah.
Karena tidak boleh ada sholat apapun ketika sholat fardu terlalu. Ya, karena sholat takbiratul ula bersama imam pahalanya lebih besar daripada sholat sunnah. Baik hadirin sekalian, diam semua dulu. Saya akan simpulkan. Ibu yang punya kertas, yang punya buku, keluarkan bukunya. Ini penting. Ini intisari daripada kajian kita siang hari ini. Bapak-bapak juga, ya, ingat. Karena ilmu ini penting. Orang belajar hanya dengan mendengar dia akan lupa. Orang belajar dengan melihat dia akan ingat, dan orang yang belajar dengan mengamalkan dia akan paham. Maka inti daripada ilmu ini adalah amal, ya. Orang yang beramal hati mulia nanti Allah akan menjadi gurunya langsung. Ingat, bagaimana cara kita membalas cinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana supaya kita bisa masuk surga tanpa hisab? Bagaimana supaya kita selamat dunia akhirat? Ada syaratnya. Yang pertama, ciri-ciri orang baik dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala, hatinya terbebas dari kesyirikan. Itu yang pertama. Tercatat Bu. Hatinya terbebas dari kesyirikan. Dia tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Dia tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Tak meminta, tak berharap kecuali kepada Allah. Yang kedua, orang baik dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala, kehidupannya dihiasi oleh sunnah Rasulullah SAW. Mau apa yang dia pikirkan bagaimana cara Nabi. Sekecil-kecilnya sunnah itu lebih baik daripada surga. Kenapa? Karena sunnah kesenangan Allah Ta'ala, sebagai surga kesenangan nafsu kita. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Hai Muhammad, kabarkan kepada seluruh umatmu, kalau kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, yuhibbukumullah, Allah pasti akan mencintai kalian. Hidupkan sunnah. Yang ketiga, orang baik dalam pandang Allah, sholatnya khusyuk. Sholatnya khusyuk, konsentrasi batin sempurna. Laki-laki berjamaah di tempat azan dikumandangkan. Ibu kalau punya suami, punya anak laki-laki, punya orang tua laki-laki yang tak sholat subuh dan isya berjamaah di masjid, menangislah. Karena ibu sedang satu rumah dengan orang munafik. Begitu Nabi yang katakan. Kata Nabi, dua waktu sholat ini subuh dan isya berat bagi orang munafik. Orang munafik tak mampu berjamaah ke masjid subuhnya. Maka mulai hari ini pasang azan, Bapak Ibu sekalian, yang laki-laki ke masjid, ibu-ibu silahkan kalian ke masjid, tapi azan dari baik di mana? Di rumah. Kalau sudah terlalu banyak laki-laki di masjid, ibu di rumah saja. Tapi kalau tak ada orang di masjid, ibu datang ke masjid, biar jangan kosong di masjid. Ya. Ini di kampung kita ini masalahnya. Ibu-ibu yang banyak ke masjid itu pada apa-apa. Apa-apa supaya subuh di Makkah. Di mana supaya di Makkah. Nggak tahu sholatnya di mana. Ya. Bu, bangunkan suami, bangunkan. Wahai suamiku, bangunkan aku istana di surga. Bagaimana mungkin kau katakan aku cinta kepadaku, tapi nanti kau kita berpisah di akhirat. Karena hakikat cinta suami yang sukses siapa? Suami yang mampu mengajak istrinya sampai di dalam surga, lalu mereka sujud berdoa di hadapan Allah setelah menatap indahnya wajah Allah. Ayah yang sukses siapa? Ayah yang mampu meyakinkan anak-anaknya, nah, takbiratul ula bersama imam lebih Allah ayah cintai daripada kau jadi presiden, gubernur, bupati dan sebagainya. Ayah tak bangga kau jadi pejabat, jadi karyawan, nah, tapi kau tak sholat di masjid. Ayah bangga kamu belum azan sudah di masjid, kau yang panggil orang sholat. Itu anak ayah. Itu ayah yang hebat. Ini anak disekolahkan di luar negeri jadi profesor, doktor, semua insinyur, tapi tak sholat di masjid. Itu orang tua yang gagal. Jangan sombong bangga sama anak, wah hebat-hebat gini lah kayu lah ikut. Nah diwamati iman dan amal soleh yang paling penting. Ya, harga iman sekecil iman Allah hargai dengan surga yang luas 10 kali lipat dunia. Kemudian yang berapa lagi? 4. Ciri-ciri orang baik dalam pandangan Allah yang keempat, haus dia akan ilmu. Dia selalu merasa bodoh. Dia belajar terus sampai mati dia belajar. Pak, kalau bawa foto Pak, ditulis di foto itu belajar. Kira-kira ditilang nggak di polisi? Parkir sembarangan, polisi datang, keren. Maaf Pak, sedang belajar. Oh, jadi Pak.
Kalau belajar tidak pernah kena tilang. Tapi kalau yang sudah merasa ahli, lepas itu pelang, langsung ditulis surat tilang. Maka sampai kapan kita belajar? Sampai mati kita belajar. Minal mahdi ilal lahdi, dari ayun sampai ke lahir. Makanya bayi-bayi kita yang baru lahir pun dudukkan dalam majelis taklim. Baca taklim di rumah, dudukkan anak-anak kita, bayi-bayi kita. Karena malaikat mengurunguni majelis orang Islam membicarakan, membacakan Al-Quran dan hadis. Kalau malaikat sering datang ke rumah kita dan berkerumun di atas keluarga kita, pasti sifat taatnya malaikat akan menular ke seluruh ahli rumah. Ya, jadi ilmu itu seperti air, hanya mengalir ke tempat yang lebih rendah. Orang tinggi hati tak pertama ilmunya. Kemudian yang berapa lagi? 6. 5. Yang kelima, orang baik dalam pandang Allah, dia berzikir dalam setiap hembusan nafasnya. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la pagi, 100 sore tasbih, zikir pagi petang, 100 sholawat, 100 istighfar. Soal itu tadi. Kemudian yang ke-6, orang baik dalam pandang Allah, dia tawadhu, tak ada kesombongan di hati. Allah paling benci orang sombong. Orang kaya sombong Allah benci, apalagi miskin sombong. Ada nggak orang miskin sombong? Yang berilmu sombong Allah marah, apalagi bodoh sombong. Yang cantik-cantik sombong Allah benci, apalagi pas-pasan sombong. Aduh ya, sombong, apalagi disombongkan. Maka katakan kalimat ini supaya kita tidak jadi orang sombong. Katakan kepada diri kita, sebaik-baik saya lebih baik orang lain. Coba diikuti. Sebaik-baik saya lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain lebih buruk saya. Coba diulangi. Sebaik-baik saya, catat tuh kalimat itu. Sebaik-baik saya lebih baik orang lain, seburuk-buruk orang lain lebih buruk saya. Paham? Lihat orang tua, nih ibu saya, ayah saya, abang saya, paman saya lebih baik dari saya. Kenapa mereka lebih duluan beramal soleh dari saya? Pasti orang-orang tua ini lebih banyak pahalanya dari saya. Kalau ketemu anak muda, ada ini lebih baik dari saya. Kenapa? Saya lebih duluan bermaksiat daripada dia. Pasti dosa saya lebih banyak daripada dosa dia. Dia orang kaya, orang kaya itu lebih baik dari saya. Kenapa? Saya tak gitu M. Masa dia juga bangun. Pesantrennya haji tiap tahun. Orang masyarakat itu lagi berarti Allah. Orang kaya itu pasti lebih banyak pahalanya daripada saya. Tapi kalau ketemu orang miskin, katakan orang miskin itu lebih baik dari saya. Kenapa? Karena orang miskin kita banyak hisabnya di akhirat, pasti dia lebih duluan masuk surga dari saya. Itu akhlak yang diajarkan Nabi. Menganggap diri kita sama dengan orang yang gak boleh, apalagi menganggap diri kita lebih baik. Orang yang merasa diri dia lebih baik dari orang lain, diharamkan mencium bau surga. Tawadhulah. Ya. Jadi orang yang tidak sombong itu tawadhu. Dia keluar dari rumahnya, lalu dia menganggap seluruh orang yang dia jumpai hari itu lebih baik dari dia. Tapi kalau ketemu penjahat gimana? Ketemu wanita nakal gimana? Masa dia lebih baik dari saya? Tunggu. Kalau dia bertobat nanti malam, menangis dia, Allah terima tobatnya, seketika mereka menjadi kekasih Allah. Sementara kita belum tahu nasib kita karena sombong dengan amal yang sedikit. Ya Bu ya. Maka ingat, sebaik-baik saya lebih baik orang lain, seburuk-buruk orang lain lebih buruk saya. Tawadhu. Tutup air orang. Bu, ibu sudah pakai jilbab, teman belum pakai jilbab. Jangan merasa lebih baik dari dia. Karena tidak berhijab itu satu dosa dia yang Allah nampakkan di mata kita. Tapi ingat berapa banyak dosa kita yang Allah tutupi. Jangan hanya gara-gara dosa kita tidak sama dengan dosa orang, lalu kita langsung merasa lebih baik dari dia.
Kita bukan hakim, kita dai. Kita pun dalam keadaan mengkhawatirkan iman kita. Jangan sampai kita sombong. Yang berapa lagi? 7. Orang baik dalam pandangan Allah, ikhlas dalam setiap amalnya. Ciri-ciri orang ikhlas, sekecil apapun kebaikan orang kepada dia, dia ingat terus, tak pernah dia lupakan. Tapi sebesar apapun kebaikan dia kepada orang, dia lupakan, tak pernah dia ingat. Orang ikhlas dipuji gak senang hati, dibully gak sakit hati. Yang penting bagi dia penilaian Allah. Tak penting apa penilaian orang. Apalah artinya orang menyanjung kita, memuji kita, kamu orang baik, kamu orang soleh, ibu solehah. Tapi orang katakan tidak, bagaimana? Yang penting itu penilaian Allah. Penilaian manusia gak penting. Tangan kita cuma 2, mulut orang miliaran di seluruh dunia. Tak mungkin kita menutup mulut orang untuk berkomentar tentang kita. Tutup saja telinga, terus berjalan menuju Allah sampai kita dalam surga. Siapa ya? Ikhlas. Luruskan niat sebelum beramal, sedang beramal dan setelah beramal banyak-banyak istighfar. Dan yang terakhir, orang baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, dia sadar dunia ini sementara. Dia tahu betul dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia adalah tempat meninggal. Dunia ini tempat meninggal, bukanlah tempat kita tinggal. Kita semua kan kembali padanya. Sedih sementara, bahagia sementara, sakit sementara, sehat sementara, cantik sementara, tampan pun sementara. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Sekarang kita di atas tanah, gak lama lagi tanah di atas kita. Sekarang dunia nyata, akhirat cerita. Sebentar lagi akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Dunia bukan tempat berhayal, tapi dunia tempat beramal. Maka berhijrahlah. Berani hijrah itu keren, berani hijrah itu hebat, mantap. Jangan tunggu nanti keburu mati. Jangan tunggu kapan-kapan, nanti keburu dikafani. Ya Bu ya. Sekarang bersyukurlah masih bisa mandi sendiri. Tapi ingat, gak lama lagi kita tak bisa mandi sendiri. Tapi harus dimandikan oleh orang-orang terdekat kita. Hari ini kita masih bisa berjalan kaki ke masjid. Hari ini kita masih bisa berdandan warna-warni. Terserah kita, ingat, gak lama lagi kita tak boleh lagi pilih warna, Bu. Beberapa lembar kain putih dibalutkan ke tubuh kita. Semewah apapun kendaraan kita hari ini, kendaraan terakhir kita adalah kendaraan pundak sahabat kita. Hari ini kita masih boleh sholat berjamaah di belakang imam, namun tak disolatkan di depan imam. Ya Bu ya, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Nabi katakan, orang yang paling cerdas di dalam pandangan Allah siapakah mereka? Adalah orang yang paling banyak zikrul maut, orang yang paling banyak mengingat kematian dan mempersiapkan bekal matinya. Itu orang hebat. Satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Mau tahu perbandingan dunia dengan akhirat? Mainlah ke pantai, Bu. Habis ini mampir ke pantai. Kata Nabi, celupkanlah ujung jari telunjuk kalian ke samudera yang luas dan lihatlah satu tetes air yang ada di ujung jari kalian. Hadhihi dunia, itulah dunia. Hari ini kita berebut-rebut tetesan air, kita apain di samudera yang luas? Satu kursi yang kepengen banyak, gimana yang berantem? Orang beriman tak akan berebutan dunia. Dia tolak dunia dan kedatangannya. Tak ada orang beriman yang mengejar dunia, tapi dunia yang mengejar mereka. Karena dunia, kata ulama, seperti bayang-bayang. Tak satu orang manusia pun yang bisa meluluhkan dunia, meluluhkan bayang-bayang yang mengejarnya. Satu-satunya cara meluluhkan bayang-bayang adalah dengan meninggalkannya. Ketika satu orang telah putuskan meninggalkan bayang-bayang, barulah Allah perintah bayang-bayang yang mengejar dia. Jam 12 siang, baru Allah hantar bayang-bayang tepat di bawah telapak kakinya. Baru dia injak-injak itu dunia. Pilih, mengejar bayang-bayang atau dikejar bayang-bayang? Dikejar bayang-bayang. Jadi hadirin sekalian, terakhir saya akan tutup dengan saya nonton YouTube setahun yang lalu. Di YouTube itu ada satu video, tapi ajib nih video. Judul videonya How the African Catch the Monkey. Bagaimana cara orang Afrika menangkap monyet? Menangkap baru. Tahu caranya?
Jadi orang Afrika ini kalau dia tangkap monyet, itu kacang-kacangan dimasukkan ke dalam sebuah botol atau ke sebuah lubang, kemudian masuk kacang yang baik. Monyet itu diumpan sampai dia masukkan tangannya ke dalam lubang tadi. Lalu monyet-monyet tadi hadir, dia mengambil kacang sebanyak mungkin dan menarik tangannya keluar. Karena genggamannya sudah membesar, tangannya tak bisa ditarik keluar. Dia berteriak-teriak, baru datang orang Afrika tadi bawa tali, ikat kepalanya. Padahal kalau monyet ini mau berpikir sesaat, dia lepaskan kacang di tangannya itu, dia bisa lari, dia bisa selamat. Atau kalau enggak, dia ambil satu-satu saja. Jangan terlalu serakah. Ibu ya, ingatkan bapak-bapak, jangan seperti monyet itu yang tak mau berlepaskan tangan, dunia di genggaman kacang kita. Atau jangan seperti ikan, suka mancing ikan. Saya dulu sering mancing pakai cacian, sering ketemu ikan yang cerdas. Umpan habis ikan gak dapat. Ini kurang ajar ikan ini. Kita pancing, habis umpan Pak, ikannya gak ada nyangkut. Ternyata kita ketemu, saya ketemu dengan ikan yang cerdas. Lihat cacing, dia tak lebar-lebar buka mulut. Cacingnya cuma dikidap-kidap dari ujungnya sampai habis. Tapi kalau ikan tadi serakah, dia buka mulut lebar-lebar, maka itu cacing nyangkut pakai mulutnya. Makanya saya ingatkan, melihat dunia jangan terlalu lebar buka mulutnya. Ya? Nah, insya Allah di sini kita selamat dari tipu jebakan dunia dan kita selamat sampai dalam surga Allah. Baik, itu saja dari saya, Hadir Mulia Sayyidi Sulaiman. Minta maaf, sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Ambil dagingnya, buang tulangnya. Ambil yang baik, buang yang buruk. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Semua siap insya Allah? Dan yang belum follow Instagram saya, follow Dari Sulaiman, pelukis hati. Insya Allah saya tak follow back. Kalau saya follow back nanti cemburu yang lain lagi banyak. Ya, dan saya juga ada beberapa karya-karya boleh hubungi panitia nanti yang berminat. Saya buat lagu-lagu saya puisi-puisi saya. Jadi ibu-ibu kalau ada yang mendengar di mobilnya boleh hubungi panitia. Ya, CD saya nggak dijual. Ya, nanti dibagi-bagikan. Nanti yang mau mengambil CD tadi cukup memberikan mahar seikhlasnya. Seikhlasnya minimal 50.000. Wah, Ibu ya, seikhlasnya. Baik, itu saja. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Dan yang lebih hebat lagi, kalau kita bisa mengamalkan dan menyampaikan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat ya awwal al-awwalin ya akhir al-akhirin ya dzal quwwati matin ya rahimah masakin ya arhamar rahimin ya Rabb ya Tuhan kami, ampunkan dosa kami ya Allah, ampunkan dosa kedua orang tua kami ya Allah, ampunkan dosa kerabat kami ya Allah, ampunkan dosa umat Islam seluruh dunia ya Allah. Ya Allah, tambahkan hidayah hati kami ya Allah, jadikan diri kami asbab hidayah bagi orang memandang kami ya Allah, bagi orang mendengarkan suara kami ya Allah, beri mereka semua hidayah ya Allah. Tambahkan ilmu yang bermanfaat di hati kami ya Allah, ilmu yang menyebabkan kami semakin hari semakin cinta kepadamu ya Allah, ilmu yang menyebabkan kami semakin hari semakin rindu kepadamu ya Allah. Ya Allah, tanamkanlah rasa cinta di hati kami kepada orang-orang yang mencintaimu ya Allah, kepada para ulama kami, jaga mereka ya Allah, guru kami ya Allah. Ya Allah, orang-orang yang menentang dakwah Nabi-Mu ya Allah, orang yang menentang dakwah Islam ya Allah, beri mereka semua hidayah-Mu ya Allah. Tapi kalau memang tidak ada catatan hidayah untuk mereka, hancurkan mereka sehancur-hancurnya ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, kalau ada yang sakit di majelis ini, angkat penyakit kami ya Allah. Kalau ada yang sempit, tolong lapangkan kehidupan kami ya Allah. Kalau ada yang berhutang, tolong lunaskan hutang-hutang kami ya Allah. Ya Allah, anak-anak kami jadikan anak yang saleh dan salehah, alim dan alimah, dai-daiyah ya Allah, hafiz dan hafiz. Ya Allah, jadikanlah kota Padang ini sebagai kota seperti Madinatul Munawwarah yang memancarkan hidayah ke seluruh dunia ya Allah. Ya Allah, pilih orang yang hadir di sini untuk menjadi dai-dai-Mu ya Allah.
wanita-wanita di sini ya Allah, jadikan mereka wanita saleh seperti para sahabiah yang menolong suaminya untuk mentaati-Mu ya Allah, yang menolong suaminya untuk pergi berjuang di jalan agama-Mu ya Allah, mendakwahkan agama-Mu ke ujung-ujung dunia ya Allah. Ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan Islam, matikan kami dalam keadaan Islam, matikan kami dalam dakwah, matikan dalam ta'lim, dalam zikir, ibadah dan khidmat, mati dengan menyebut indahnya nama-Mu di akhir kalam kami. La ilaha illallah. Ya Rabb, kumpulkan kami dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga nanti ya Allah. Hari ini kami bergembira mengenang kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Jadikan cinta kami ini ya Allah menjadi asbab kecintaan-Mu datang kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.